lewat chat, tapi ya tentunya saya nggak bisa jawab semua ya, apalagi yang terlalu kompleks dan saya nggak ada waktu buat pikir. Jadi silakan didiskusikan apa yang disampaikan di chat, sehingga kita punya pertimbangan yang lebih tepat ya daripada sporadik ya. Kita pikirkan usulannya dan seperti sebelumnya, eh, saya selalu menginginkan rekan-rekan selain berpikir teknis untuk proceeding juga berpikir strategik untuk jurnal. Beberapa saya minta strategik menjawab teknis, beberapa saya tanya teknis menjawab strategis. Jadi itu kesulitan saya untuk menjustifikasi apakah suatu riset cukup memenuhi dua sisi bobot ini. Uh, Technically yes, and also storytelling and strategiknya yes. Ya. Beberapa argumen cerita belum tentu saya benar juga ya. Beberapa teman memberikan cerita, mungkin saya menganggapnya apa ini penting, saya juga nggak tahu kan, saya juga bukan Superman yang tahu semua. Jadi harus ada justifikasi yang bukan eh, preference. Ya, saya suka ini gitu ya. Karena saya itu nggak terlalu percaya dengan suka, karena suka kita itu belum tentu sukanya editor. Jadi lihatlah landscape-nya sehingga apa yang kita suka itu beneran menjual. Nah, saya mungkin beberapa dengan teman-teman, apa kamu yakin ini menjual gitu ya? Ya, dan juga jangan apa ya, jangan menutup mata dengan riset-riset sebelumnya ya. Saya em, ada beberapa teman yang di lab yang risetnya sudah sangat advance, terus bercerita ini yang pertama Pak gitu ya, bukan juga ya. Bahkan yang sering bikin jurnal aja kayak teman-teman itu yang ditulis itu belum mampu menembus. Jadi problemnya bukan metode kalau tulis itu. Data analitik kita pasti jago, pakai SNA, BERT itu pasti jago. Kegagalan masuk ke jurnal itu adalah nggak bisa nyeritain gitu. Ya. Jadi papernya Afif dulu ditolak gara-gara terlalu metodologi, terlalu metode. Ya. Tapi papernya Budian masuk ke dalam jurnal, dia metode heavy, tapi sekarang jurnal udah nggak boleh, yaitu MDPI. Jadi dinamika itu yang perlu kita lihat ya. Baik, silakan kalau ada yang diskusi mungkin waktunya saya berikan banyak ke kalian, kemudian saya akan berkomentar dan bertanya verifikasi tentang topik-topik yang disampaikan. Silakan, Mangga siapa dulu? Prof, izin mau duluan karena lagi ada perlu juga. Tapi Ya, Kesha silakan. juga ini sedikit Prof karena kemarin kan Kesha juga sempat nanya ke Prof ya yang tentang Mm-mm. AI in Syariah Bank, terus tentang langkah selanjutnya melakukan simulasi. Dan Kesha juga masih belajar juga dari Pep Alvan. Tar dulu. Sebentar, nggak mati. Punya aku yang mati sebentar. Kenapa mati? Sebentar, sebentar ya. Sebentar. Lah, bentar. Ini kenapa nggak jalan? Sebentar. Oke, tes tes. Kedengeran nggak? Kita dengar Prof. Ya, ya. Ya, gimana? Gimana? Jadi kan Gimana? Kesha waktu hari Senin Kesha udah chat Prof ya dan kata Prof juga Mm-mm. yang simulasinya itu seperti Kak Alvan karena memang salah satu Kesha itu baru baru apa ya baru deep dive-nya itu satu use case itu di financing di analisis kelayakan pembiayaan di bank syariah itu mirip sama credit scoring kan kalau di konvensional. Kasih juga baca yang punya Kak Gladiva tentang credit scoring. Nah, untuk eh, progresnya itu dari hari Senin sampai hari ini tuh kemarin Kesha baru cobain yang
simulasi yang apa yang financingnya Prof. Jadi Kesha izin untuk share screen sebentar. Mm-mm. Karena nggak tahu bener apa enggaknya soalnya. Oh, harus di request dulu, Prof. Oh, iya. Silakan, udah. Oke. Oh, udah, oh, udah. Jadi untuk alurnya itu kayaknya nyari dari dikumpul-kumpulin gitu Prof, karena setiap akad dari tiap akad di buku pedoman OJK sama beberapa dokumen juga dari bank-bank. Kemudian Mm-mm. untuk selanjutnya tuh Kesha coba untuk kayak apa ya, kayak memposisikan si AI-nya itu Prof. Dan untuk Untuk simulasinya tuh kalau Kak Alvan kemarin katanya dicoba pakai collab aja. Jadi kita coba pakai collab. Bentar. Jadi sebelum kita ngomong ini ya, apa yang kamu simulasikan itu pertanyaannya. Kalau kita ngomong kita pakai collab, ya itu kan tools ya. Ya itu mah nggak akan salah. Jadi yang lebih penting adalah karena kamu akan nulis. Ya, ini teknis ya, ini penting juga. Tapi yang perlu kamu jelaskan, kamu mensimulasikan apa? Apakah kamu ada suatu SOP, kamu otomatiskan menggunakan agentic. Nah, agenticnya itu bentuknya seperti apa? Apakah dia agenticnya dari LLM? Kalaupun dia pakai Python, di mana lokasi agenticnya? Paham nggak Mas Teh? Paham, Prof. Ya, nah, itu Eh, lebih penting daripada saya pakai collab gitu. Gitu ya. jadi kalau di Kesha itu yang pengajuan yang analisis kelayakan pembiayaan itu Kesha itu di AI, yang AI full agenticnya itu di screening awal syariah, terus nanti ada penentuan akadnya. Tapi yang paling ininya tuh di analisis yang 5C itu Prof, yang kelayakan gitu, yang karakter, kolateral dan lain-lain. Nah, di sini tuh eh Kesha pakai 3 layer juga. Terus paling yang ini sih Prof, yang paling apa ya, yang emang full otomatisnya itu yang bagian eh, kayak apa ya, kayak scoring gitu, dan Ya, berarti pembobotannya juga. berarti kamu scoring otomatis, pembuatan otomatis itu kan ada dua hal ya, itu deterministik atau gimana. Jadi yang kita sebut peran manusia mengapprove Keisha untuk mendapatkan kredit apa enggak kan ada dynamic ya. Oh Keisha temannya ini, oh Keisha punya potensi ini enggak sepenuhnya mesin. Karena kalau sepenuhnya mesin kan jadi pertanyaan nih, takutnya seberapa eh, keputusan kan bukan iya dan tidak gitu, bukan lulus atau enggak, tapi ada justifikasi. AI-nya apakah bisa justifikasi itu namanya dynamic. Kalau deterministik di bawah Hmm, angka 50 dia ditolak, di atas angka 50 dia diterima kayak gitu. iya, Paham nggak maksud eh, saya? paham, paham, paham. Mungkin bisa dipelajarin lagi sih yang itunya. Cuman Jadi jadi, kemarin jadi tuh pendekatannya gini, Kesa. Jadi apa namanya? eh kamu punya 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 skenario ya, punya 4 atau 5 skenario atau 3 skenario. Terus kamu mau buktikan agentic ya. Nah, nanti ya dijual untuk di proceedingnya itu kan mekanisme agentiknya seperti apa. Nah, kalau yang pakai pakai apa namanya, pakai Python itu kan rumusnya sudah sudah pasti gitu ya, ya gitu bukan 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 dynamic dia deterministik. Nah, kemudian peran peran agentik harusnya dia dynamic, dia harus eh, faktor apa sehingga dia bisa dynamic. Ya. Nah, setelah itu kamu misalkan meng-create dummy data, misalkan 500 data berbagai karakter orang gitu kan. Kamu buat 20 atau 100 gagal gitu, 100 nggak dapat kredit gitu misalkan. Apakah agentik kamu bisa menemukan 100 itu? Kalau dari 100 hmm, itu cuma ketemu 90 berarti kamu punya kegagalan 10%.
Nah, ukuran-ukuran itu yang dilakukan di proceeding karena ada evaluasi modelnya dan sebagainya. Gitu. Hmm. Jadi Oke, apa berarti membicarakan ini strategiknya. Kalau teknisnya sih kamu bisa create hmm, gini pakai AI udah selesai. Tapi mikir strategiknya gimana? Saya punya begini, saya punya begini. Nah, saya itu pengen tahu bagaimana desain kamu dengan strategik apa AI. Salah satunya kredit, tapi yang lain mungkin kalau kredit kan nggak harus apa syariah. Yang syariah apa? Yang syariah beneran syariah itu apa? Itu harusnya nomor satu yang ditunjukkan. Apa hmm, yang mencerminkan syariahnya itu? Kalau kredit sih semuanya pasti ada ya nggak apa-apa ini kamu. Cuman cuman cara mikirnya begitu. hmm. Oke, Prof. Mana Sebenarnya mana kita, yang penting? Ah, ya gimana? soalnya sebenarnya kita tuh kemarin tuh coba yang analisis kelayakan pembiayaan itu kan karena mirip-mirip kredit, cuma kan nggak berbunga ya, Prof. Lebih kayak ada yang dan ada apa ya, ternyata tuh pas kita pelajarin tuh banyak apa ya, kayak akadnya tuh berbeda gitu, Prof. Jadi ada yang pembiayaan yang bagi hasil, ada Ya, yang nyewa gitu. ya, Kalau ya, ya nggak di apa-apa. Ya itu kamu yang tahu dan justru kamu yang jualan ke saya. Ini tuh begini Pak, ini begini bukan bukan kamu bilang, oh ternyata beda Pak. Ya iya saya tahu pasti beda. Kamu ngasih tahu apa bedanya. Terus apa bedanya di agentic AI-nya itu apa? Apa bedanya sama biasa? Jadi cara cara berceritanya itu adalah cara bercerita seperti temuan kamu, terus kamu tunjukkan gitu ya. Paham ya Kesa? Jadi paham, Prof. Jadi kamu yang bertanggung jawab, kamu yang punya pengetahuan sangat canggih dibanding saya dan teman-teman di bidang ini karena kamu udah belajar, kamu ngasih tahu punya saya begini begini begini. Nah, kita kan mengikuti kamu yang riset ya. Paling saya akan mengkritik. Oh, ini nggak mungkin begini. Oh, ini begini. Nah, kalau kamu ya, present ke saya ini begini Pak, ini begini nggak penting buat saya. Karena kamu yang punya domain, bukan saya yang diyakinkan nanti. Paham ya, oke, Kesa? Prof. Paham, paham. Ya, soalnya Ah, kita kemarin tuh baru ini aja sih, Prof, kayak nyobain satu, misalnya kayak ada satu transaksi gitu, eh heeh, kayak satu, bukan satu transaksi, satu orang mm, pengajuan, satu perusahaan satu pengajuan, kemudian mm, kayak gimana untuk ya keuangan dan lain datanya seperti apa. Kemudian ketika sudah di running, tadi yang dari logika tadi itu kayaknya lebih ke explainable AI, karena di paper yang kita baca itu emang menghindari black box juga, kayak harus tahu. Jadi jangan kayak cuman approve atau enggaknya aja gitu kan, Prof. Jadi kayak harus ada mm, transparansinya bagaimana. Jadi kayak yang di screening itu kan sektornya juga, apakah dia syariah atau mm, ada apa ya, kayak yang mm, haram dan lain-lain. mm, Kemudian untuk kontrak evaluationnya mm, itu tadi tuh misalnya dari apa ya, nasabah atau yang mengajukannya itu nulis misalnya ijarah atau misalnya mudharabah, tapi ternyata ketika di screening itu nggak sesuai gitu. Biasanya nanti dia di sininya itu bakalan salah gitu. Kemudian untuk third Eh, party ini khusus. saya mau tanya ya. Ini ada satu hal. Jadi kan gini, kalau saya apply finance ke syariah, berarti bukan saya declare kan? Saya nggak declare mudarabah terus ijarah kan Oh saya iya, nggak iya, declare. Saya iya. nggak perlu declare. Justru itu peran AI untuk Hmm, mendeteksi. Nah nanti kita lihat apakah agentic AI kamu akurat gitu. oke. Oke, Prof. Siap. Paling itu, terus kemarin itu eh, yang 5C itu yang pembobotan dan lain-lain, karena setiap akad Mm-mm. juga ada berbedanya. Paling selanjutnya lagi langsung ke keputusan kemudian kontrak. Seperti itu sih, Prof, untuk yang Nah, sejauh ini kita kerjakan. ya, jadi ini kan keputusan dari berbagai macam inputan, termasuk inputan untuk jenis bisnisnya apa berdasarkan syariah apa bukan gitu kan. Terus Ya, akadnya apa syariah apa bukan. Jadi eh, ini satu satu skenario ya. Nah, sebenarnya seharusnya ada skenario yang lebih representatif lagi, yang lebih apa, lebih syariah banget gitu. Apa ya? hmm, Gitu. apa ya, paling ya mungkin eh, dicoba ya di nabung misalkan apa akad gitu kan ini baru pe, apa
keputusan orang dapat finance apa enggak, tapi akadnya gimana? Jadi kayak mekanisme per akadnya gitu, Prof, atau gimana? Ya saya nggak tahu kalau SOP-nya gimana, kan saya nggak tahu di syariah. Jadi apa bawa itu, ya. Oke. Jadi selanjutnya itu misalnya simulasi ini, kita tuh kan ada 3 use case ya, Prof. Nah, kita tuh bingung sebenarnya kayak nggak kebayang kayak gimana use case-nya, apakah skenario itu satu use case itu satu skenario atau bagaimana gitu, Prof. Nah, saya memikirkan, tapi kamu juga mikirin. Artinya begini, apa use case yang mewakili, selalu saya bilang, apa yang khas bank syariah itu apa? Apakah ini? Apakah yang lain? Jadi bukan jumlah sebenarnya. Jadi kamu kalau bilang ini 3 use case yang paling syariah, nggak ada lagi lebih syariah dari 3 itu, ya udah benar itu. Terus kamu kasih Hmm, tahu nggak ada lagi Pak. Lah saya juga nggak tahu SOP-nya syariah kayak gimana. Nah kayak gitu kan. oke. Terus kalau misalnya ini, Prof, kalau simulasi berarti apakah buat yang misalnya pembiayaan gitu kan? Karena ini emang agak beda, memang beda juga sama yang di konvensional. Kalau kita lihat dari paper, apakah tetap seperti ini atau misalnya kayak tadi yang Kesha olah dari sekian banyak data, terus dilihat mana yang approve atau enggak gitu? Ini namanya mekanisme. Yang approve apa enggak itu namanya evaluasi. Dua-duanya harus ada. Jadi kalau Oke. kamu baca paper-paper di conference semuanya nih ya, bukan hanya Keisa ya. Namanya semua usulan engineer itu harus ada evaluasinya. Apakah evaluasinya pakai apa namanya itu apa tuh confusion matrix, apakah pakai wawancara, apakah pakai survei, itu semua evaluasi menunjukkan apa yang kamu klaim itu berhasil apa enggak. Kalau nggak ada evaluasinya kayak cuman kita ini ada problem, ini ada saya propose model ini, ya terus modelnya bagus nggak? Ya nggak tahu, ya kan gitu kan. Hmm, Jadi apapun yang kita tuliskan harus dievaluasi, ya. Semua yang kita janjikan harus dievaluasi. Nah, nanti kalau nanya ke AI, apa modelnya, gimana evaluasinya, itu dalam satu paket. Jadi kalau kamu nanti nulis buat proceeding 6 halaman, jadi semuanya masuk. Kalau nggak cukup, ya yang nggak penting dikurangin. Tapi model dan evaluasinya harus ada, gitu ya. oke, Prof. Nanti mungkin diskusi kembali lagi sama Prof dan belajar lagi buat ini. Ya, oke. Ya, oke, silakan. Oke. Terima kasih, Prof. Kesa sering-sering baca proceeding, jurnal-jurnal teknis. eh jadi yang kamu nggak tahu tadi, yang kamu tanya ke saya, itu bisa kamu explore dari AI. Ya, kamu explore, tanya terus apa best practice-nya, gitu ya. Saya punya gini, saya usuli best practice metodologi seperti apa, kayak gitu kan. Terus saya datanya nggak punya gimana? Kan kamu mengusulkan mekanisme AI, berarti datanya boleh dong dummy. Kamu bukan mengukur data di Bandung. Nah, itu nggak boleh dummy. Tapi kalau kamu boleh dummy, karena kamu bukan arah dari data, tapi kamu arahnya dari model yang kamu buat itu. Ya, oke. Oke, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Next, siapa lagi? Silakan. Prof, izin Ya, saya silakan. mau. Ya, silakan ahli Pak. Oke, baik. Prof, sudah terlihat belum ya, Prof? Sudah terlihat. Oke, selamat malam, Prof. Dan Mm-mm, semuanya. Mungkin eh saya mau mulai pengajuan juga gitu terkait topik yang mm, memang saya ambil. Waktu itu sebetulnya kan memang udah pernah ngehubungin Prof juga, cuma memang kemarin tuh saya masih gali-gali lebih dalam lah gitu. Jadi sekarang mungkin baru cukup bisa dibilang lebih matang gitu. mm-mm, Nah, jadi Prof, eh topik yang saya ajukan itu adalah comparative analysis of AI slop and human produced entertainment content diffusion, dan rencananya itu akan menggunakan social network analysis. Jadi ya simpelnya
komparatif analisis di antara konten entertainment yang dibuat dari AI atau AI slop sama yang dibuat sama manusia gitu atau organik. Mm-mm. Nah, eh bentar Prof, ini Tuh, halaman terakhir. iya. Nah, berikutnya tentang topiknya itu kayak gimana. Jadi, eh, sebetulnya ada tiga hal yang diangkat dari topik ini gitu. Yang pertama itu kita ngelihat dari generatif AI sendiri itu ternyata mengubah cara konten itu diproduksi. Ya mungkin awalnya kan orang-orang tuh hanya memproduksi konten ya udah ya based on experience terus kayak dengan kreativitasnya sendiri gitu. Tapi sejak ada Gen AI pasti kan ada perubahan cara memproduksi sebuah konten gitu. Yang mana konten Gen AI ini memang bisa diproduksi lebih cepat, terus juga cost-nya lebih sedikit dan dalam volume yang besar. Dan tentunya juga hambatan produksinya itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan konten-konten yang diproduksi oleh manusia gitu. Terus yang kedua, di sini juga ngangkat tentang fenomena AI slop, yang mana AI slop ini konten AI yang diproduksinya itu secara massal, terus repetitif, terus yang Eh, cenderung, Alifa, saya stop dulu ya. iya Jadi Prof. sorry. Ini kalau topik hasilnya artinya kan kita punya konten dibuat AI, konten dibuat manusia. Kamu bandingkannya buat SNA. Saya masih belum bingung kenapa pakai SNA, kenapa harus dibandingkan. Coba next slide aja, Pak. Oke, ini sih Prof. Jadi sebenarnya yang pengen saya cari itu kalau misalnya AI itu mengubah cara konten diproduksi, apakah itu juga akan mengubah penyebarannya gitu? Sebetulnya yang saya highlight itu di situ Jadi nih, Prof. penyebaran kamu mau lihat penyebaran konten AI dan Mm-mm. konten manusia. Kamu Iya ngukur betul. penyebarannya. Iya betul, Oke, Prof. berarti kalau kita mau lihat, kamu ada konten AI, terus kamu punya ada konten manusia. Iya, Prof. Berarti kamu udah verifikasi dulu konten AI atau konten manusia. Kamu ngambil atau kamu buat gitu kan. Gitu Mhm. kan. Sehingga eh, kita tahu seberapa jauh jebarnya. Nah, tapi kan tidak semudah itu ya. Eh, Namanya network itu kayak kamu bikin konten canggih, tapi yang ngeposting kamu atau yang satu yang ngeposting siapa misalkan Raffi Ahmad itu kan beda. Nyebarnya Mhm. yang Raffi Ahmad mungkin jauh. Jadi tidak bebas, tidak tergantung oleh kontennya, tapi justru tergantung oleh orang yang nyebarin. Paham ya Mas saya? Oh iya ya, Prof. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, apa sih pertanyaan besarnya sehingga kita membandingkan? Membandingkan itu kan proceeding ya. So, apa yang besar yang ingin kita tanyakan sehingga kamu membandingkan itu? Apakah itu sudah ada atau belum? Atau belum? Mohon maaf, Prof. Tadi yang Oh ya apa ya ya sini? ya. Jadi kamu kan kalau saya membandingkan konten AI dan konten non AI gitu kan, Iya, konten AI dan betul. konten human itu kan teknik kan, teknis Mhm. itu kan, itu kan itu kan apa eh, apa audiensnya proceeding conference ya. Mhm. Terus apa pertanyaan besarnya sehingga kamu teknisnya seperti itu ngerti nggak mas saya? Oh iya, ini sih, Prof. Jadi kemarin saya udah coba lihat dari research questionnya gitu yang akhirnya kemudian pengen saya cari. Dan ini adalah tiga research question yang memang saya ingin ambil di topik ini Nah, gitu. research question satu itu teknik. Jadi contohnya teknik, contohnya saya ambil Keisa, saya masih ingat Keisa ya. Jadi Mhm. Keisa itu pertanyaannya kan gini, gimana sih role agentic AI di Syariah Bank? Itu pertanyaan Keisa kan. Kemudian proceedingnya Keisa membuat mendesain, mensimulasi agentic AI di financing bank syariah. Itu proceeding ya. Pertanyaan besarnya bagaimana sih agentic AI di bank di proceeding di bank syariah gitu kan. Mhm. Di- Nah, kalau ini kan apa pertanyaan besarnya? Kalau membandingkan bukan pertanyaan besar
ya. Oke. Apakah ada perbedaan antara konten produksi manusia dan produksi AI? Nah, seperti kita tahu tadi, produksi manusia dan produksi AI ngukurnya itu susah. Ya, misalkan dua-duanya dibuat oleh Raffi Ahmad, misalkan ya. Kamu harus nanya Raffi Ahmad nih, ini mana yang AI, mana yang bukan, terus kamu lihat penyebarannya. Atau kalau nggak kamu Raffi Ahmad, kamu bikin, ya udah saya sendiri. Apakah penyebaran kamu itu representatif terhadap eh, semuanya gitu? Ngerti ya? Jadi ini sifatnya Hmm. kayak kita desain gitu. Nah, beda misalkan saya melihat fenomena demo mahasiswa UI kemarin demo ya. Bagaimana penyebarannya itu kan nggak di engineer, itu apa yang terjadi kita ceritakan gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ini bukan berarti jelek ya. Tapi menurut saya harus ada pertanyaan besarnya dulu. Kita mau ngapain sih bedain AI sama konten non AI, itu nomor satu. Eh, Oke. Ya, jadi terus yang pertanyaan besar itu harus yang kedua, nanti pada saat kita mau mengukur untuk proceeding, ukurnya siapa yang kita jadikan sehingga antara konten AI dan non AI itu perilakunya sama gitu. Dan mungkin harus ada dites apakah itu berlaku umum, misalkan untuk orang yang selebritis, untuk orang yang biasa-biasa aja, atau untuk orang yang temennya nggak banyak gitu. Kan banyak question ya. Nah, mangga silakan di explore. Nah, nomor 3 ini, which actor? Nah, kan pertanyaan aktor mana? Kan agak aneh ya, kan kamu mengukur, terus aktor mana? Nah, kalau kita misalkan demo UI kemarin, aktor mana itu penting, itu bisa dicari. Kalau kamu aktor mana, Oh kan iya, repot. iya. Mm-mm. Jadi logika-logika gitu tuh dikritisi, ya. Saya mau nanya ke sama Alifa, Iya, kamu pada saat mendesain ini, pada saat buat research question ini, kamu challenge gak research question kamu sama AI? iya Prof. Jadi sempet discuss juga kan. Ah, Sebenarnya mungkin jadi kan aku nge-gather beberapa paper dan aku mm-mm, coba discuss ke AI kan, kayak maksudnya ah, eh, apa ya referensinya mungkin dari metodologinya, terus kayak mm-mm, salah satu paper yang aku baca tuh juga yang punyanya Kak Keinan yang SCBD mm, tahun lalu itu kan mm, tentang penyebaran juga ya Prof. Cuma memang mm. kalau yang Kak Keinan kan objeknya lebih Sudah apa ya? terjadi, Iya iya, gitu sudah terjadi. Jadi ah, mungkin beda objeknya gitu yang akhirnya ya, beda, jadi bukan pikirnya bukan beda objek itu, beda beda yang diteliti. Jadi hmm. cara cerita beda. Jadi kamu nggak salah juga, tapi kamu jangan nomor 3 ya. Jadi kamu harus Oke. ganti dengan yang lain. Jadi artinya begini, kamu sudah bekerja dengan AI dan teman-teman juga sudah bekerja dengan AI. Tapi bekerja dengan AI itu justru kita harus sangat kritis. Kita tanya kamu nggak ada ruginya nanya AI, dan kita harus menguasai gitu ya. Artinya kalau dia which actor, loh kok which actor, kan saya membuat eksperimen. Oh iya iya. Oke. Jadi itu kan nggak masuk akal. Jadi itu dilatih kamunya ya. Jadi Baik Prof. jangan ngikutin aja AI-nya Baik. gitu. Bapak, mungkin ini sih Prof. Tadi kan mau tanya juga soal yang tadi Prof bilang kalau misalnya sebenarnya kita bisa ngelihat juga siapa yang menyebarkannya gitu. Misalnya nih dengan topik saya ini, berarti kalau misalnya saya coba bikin kontennya sendiri itu sebenarnya nggak masalah juga ya kalau cuma mau ngelihat penyebarannya. Nggak harus konten yang memang sudah ada gitu. Ya itu namanya engineer. Kamu create, kamu rekayasa. Itu nggak masalah. Cuman siapa yang menyebarkan? Hmm, Apakah penyebaran itu representatif? Apakah ini berlaku umum? Ya kamu bisa ambil ini berlaku untuk Indonesia. Ya tekan pertanyaannya begini nih. Sebenarnya ini nggak bisa lepas dari SNA aja. Berarti kamu melakukan analisa konten AI, misalkan caption lah ya, caption AI, caption kemudian yang nggak AI gitu ya. Itu keberhasilannya ditunjukkan dari penyebaran ini. Tapi kan gimana kita menetralkan ya, menetralkan namanya tergantung orangnya, tergantung topiknya, tergantung isi beritanya. Mungkin ada berita-berita atau
postingan yang memang orang nggak peduli dengan bahasanya. Ya, ngerti nggak? Itu harus dimitigasi. Itulah hal yang sulit. Jadi artinya ya udah supaya ini topiknya sama-sama nggak menarik atau sama-sama netral gitu. Tapi nggak menyebar jauh ya nggak apa-apa, ini yang bisa kita komparasi ya. Kan ada itu suatu topik misalkan demo ya, demo apa namanya demo eh, nggak peduli dia produksi AI atau non AI, tetap aja apa performanya sama, menyebarnya sama-sama jauhnya. Jadi kan desain yang kamu buat jadi apa nggak berlaku gitu ya. Oke, Prof. Ya silakan dieksplorasi di situ. Kamu berdiskusi juga dengan AI. Gimana problem-problem begini, gimana mitigasinya dan lain sebagainya. Ya, Oke, mungkin sama ini sih, Prof. Berarti kalau misalnya secara topik, apakah misalnya ini memang akan saya deep dive lagi terkait si Hmm. research questionnya gitu kan. Tapi kalau misalnya secara topik, misalnya dia sudah mendapatkan big questionnya, apakah menurut Prof ini layak untuk dijadikan ke proceeding atau tidak ya? Menurut saya layak. Nah, tapi challenge-nya berat tadi saya bilang. Hmm. Pertama, kenapa layak? Pertama, penyebaran informasi itu tidak banyak di riset. Jadi kamu harus memframing menjadi salah satu alat ukur yang bagus itu kita tak mengetahui berapa jauh menyebarnya, berapa berapa penyebarannya, berapa jauh, berapa jaraknya. Ya. Itu argumen yang harus kamu bangun. Tapi yang dibuktikan kan bisa jadi macam-macam ya. Kayak misalkan saya milih Nasya apa Alifa untuk jualan produk, gitu kan. Saya milih siapa yang nyebarin paling jauh, kan gitu. Atau yang pertanyaan kamu, saya mengukur ini AI atau bukan ya dari jarak. Nah, metodologi, metode untuk mengukur jarak itu menurut saya nggak banyak ya. Nah, kreativitas kamu membedakan itu tidak mudah juga karena AI dan non AI tadi seperti saya bilang faktornya banyak ya. Tapi kalau saya bandingin Nasya dan Alifa kan lebih mudah, kan Hmm. langsung turun ke orangnya. Mana yang orangnya lebih kreatif membuat konten. Ya kan gitu kan? Ya. Oke, Prof. Nah, jadi itu aja. Oke. Oke, baik, Prof. Mungkin nanti akan coba saya explores lagi. Mungkin terlebih di research questionnya kali ya, Prof. Iya, dan desain riset, Mhm. metodologinya mau gimana? Ya. Oke, baik. Ya, Oke. oke. Terima kasih banyak, Prof. Ya, oke. Silakan yang lain. Mungkin boleh Prof, saya Ya, izin Nasya. untuk mempromosikan. Oke. Mm-mm. Saya sebelumnya izin share screen dulu ya Prof. Ya, Oke, ya, baik. silakan. Sebelumnya apakah sudah terlihat Prof? Udah. Oke, mungkin ini saya izin update dari Mm-mm. progres minggu kemarin yang mana saya diarahkan untuk melakukan mapping terlebih untuk fokus masalah saya agar bisa terlihat jelas di mana letak preset yang harus saya kembangkan gitu. Karena kan kemarin juga Mm-mm. udah coba testing dan dari testing ini saya merencanakan untuk membuat prototipe kembali, cuman diusahakan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi nih kira-kira dari paper-paper yang saya sudah baca ini apakah ada celah untuk meminimalisir adanya kegagalan dan pada saat memasukkan data tersebut, Prof. Mungkin untuk research fokusnya sendiri Sebentar. Saya mau nanya. Jadi prototipe itu udah banyak dibuat kan? Atau sedikit? untuk prototipe sendiri baru sedikit, Prof, untuk Ya nggak yang apa-apa. di Jadi kamu tetap oke. prototipe ya kan? Karena prototipe sedikit kan Ya. kata kamu. Nah, sekarang prototipe yang patuh terhadap regulasi, apakah ada?
untuk prototipe yang patuh terhadap regulasi sendiri, kemarin saya baru sempat bacanya tidak banyak paper yang mengkaitkan dengan governance, Prof. Oh, bukan governance. Jadi governance itu kan diasumsikan sendiri. Governance itu tata kelola kan. Tapi ada regulasi dari government. Ya, beda ya. Kalau regulasi dari government itu konteksnya misalkan Indonesia government regulasinya mungkin beda dengan yang lain gitu ya. Nah, ada governance. Kenapa governance? Governance itu generic. Jadi semua orang bisa pakai. Nah, kalau government berarti disesuaikan dengan regulasi. Nah, resiko itu biasanya embed ke government. Jadi misalkan kenapa sekarang kalau kita ada fintech harus izin dulu ke OJK. Karena setiap fintech yang mau bikin produk itu harus lolos dulu sandbox. Itu kan manajemen resiko. Jadi resikonya itu nggak ada di algoritma, tapi di regulator. Sehingga kalau muncul jualan-jualan, kalau kamu ini ada beli saham atau manajemen keuangan, kamu tinggal nanya, rakyat tinggal nanya. Ini udah license OJK bukan gitu kan? Udah izin OJK kan? Nah, OJK ngizin ini kalau si orang ini sudah memenuhi aspek mitigasi risiko. Nah, jadi kan ada sisi regulator. Nah, yang memang perannya regulator, sementara kamu kan sisi engine-nya, prototype. Nah, jadi resikonya itu kamu ungkapkan, kemudian boleh kamu embed ke dalam model, ya. Tapi kamu sarankan kalau resiko sebaiknya di sisi regulator juga kita double risk mitigation, ya. Kemudian kamu kan tadi bilang data Oracle. Jadi Oracle itu bukan problem utama, tapi Oracle itu adalah problem yang terus ada. Jadi ya tetap pertanyaan kamu bikin model sebaik mungkin. Nanti kamu gimana membuat datanya benar gitu ya, supaya orang nggak salah masukin data. Itu bukan di model, tapi di cara masukin data ke model. Jadi modelnya tetap aja. Karena kalau kamu harus ngotak-ngatik model kan itu di luar model. Ya, jadi itu lebih ke behavior, lebih ke nanti dibantu teknologi supaya datanya otomatis, kan kayak gitu-gitu. Jadi kamu fokus, jadi nggak kemana-mana. Baik, Prof. Berarti mungkin coba saya konfirmasi lagi. Berarti untuk pengembangan prototipenya sendiri, pertama harus saya kaitkan dengan regulasi yang memang sudah ada dan kondisi perilaku masyarakat yang memang biasanya memasukkan data ke carbon credit ini ya, Prof. Ya, bukan perilaku masyarakat ya keseluruhan lah ekosistem ya, bisa pemerintah, bisa ini. Jadi mikirnya itu agak lebih besar gitu ya, Nasya. Biar kamu nulisnya nanti terbiasa lebih diplomatis gitu. Oke, baik, Prof. Oke, mungkin saya coba untuk jelaskan mind map-nya dulu kali ya, Prof, untuk memvalidasi. Ya. Oke, jadi di sini saya memasukkan beberapa paper yang memang berkaitan dan juga saya mencoba membuat mapping untuk riset fokusnya, problem hingga sekiranya potensi untuk pengembangannya itu ke mana gitu. Nah, untuk di sini saya sendiri menemukan di sini untuk riset fokusnya sendiri terdiri dari beberapa bagian. Untuk mungkin yang nanti akan saya masukkan yaitu ada di bagian Decentralized Carbon Data Governance and Asset. Dan untuk acuan papernya sendiri dari ini salah satu penulisnya adalah Ding Danlo dan ini memang merupakan jadi salah satu paper utama saya begitu. Nah, sorry saya nanya. Tokenization and democratization carbon market kan juga bagus tuh. Oke. Kan democratization carbon market artinya kan gimana supaya mekanisme ini diadopsi oleh masyarakat luas kan. Oke, berarti lebih ke adaptasi buat masyarakatnya gitu ya, Prof? Enggak, dua-duanya boleh ya. Kalau yang decentralized carbon data itu adalah mekanisme, yang tokenization and democratization carbon market itu bagaimana mekanisme itu membuat
carbon market itu Inklusif. inklusif gitu. Oke. Kalau misalnya yang saya lihat selama ini untuk carbon market sendiri sebenarnya ada beberapa regulasi yang memang membatasi masyarakat sehingga sulit untuk masuk ke carbon market, terutama di bagian biaya yang rencananya biaya yang mereka dapatkan dan syaratnya itu cukup kompleks, cukup bisa dibilang sulit untuk dipenuhi masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira untuk menjaga inklusivitas itu sendiri, apakah nanti memang tetap harus disesuaikan dengan regulasi yang ada atau bisa Nasya buatkan mekanismenya sendiri biar lebih inklusif begitu ya, Prof? Apa yang membuat mahal, Nasya? Untuk mahalnya sendiri sebenarnya masyarakat ada salah satu regulasinya itu orang yang menjual lahannya ke carbon market itu tuh mereka harus menaruh investasi sebesar berapa Ya, ratus juta. kenapa harus gitu? Coba kebayang nggak? Jadi itu kita harus mikir jangan regulasi aja. Kenapa harus gitu? Itu sebenarnya sebagai bentuk jaminan aja sih, Prof, untuk Nah, menghindari. iya, kenapa jaminannya mahal? Karena orang nggak dipercaya, kan gitu kan? Kalau saya percaya Nesya, kalau saya percaya Nesya, ngapain saya pakai jaminan mahal? Jadi yang mahal itulah MRV-nya, ya, MRV. Jadi, nah kayak gitu itu kamu harus temukan kenapa dia mahal, gimana cara mereduksinya. Nah, itulah namanya riset. Oke. Berarti sebenarnya dari mind mapping ini tadi bisa lebih diperluas lagi untuk Nasya melihat lebih lanjut bahwasannya apakah carbon market ini bisa dicari tahu lebih lanjut nih, gimana caranya biar lebih inklusif bagi masyarakat Ya. yang ingin menggunakan. Nah, dan mungkin itu nggak ada di paper itu. Kamu pikirin itu. Nah, justru kalau ada di paper kan nggak bagus. Kenapa kita harus inklusif? Kenapa nggak bisa inklusif? Karena mahal. Kenapa mahal? Kan gitu. Cara riset tuh gitu. Karena mahal apa tadi? Supaya apa tadi kamu bilang? Lebih supaya itu menghindari adanya pertama kecurangan. Kecurangan. Ya berarti nggak dipercaya dong. Iya. Simply kayak gitu. Gimana supaya MRV dipercaya? Kan gitu. Makanya blockchain masuk ke picture itu, kamu harus yakinkan bahwa ini trusted. Maka MRV tidak mahal. Kalau MRV tidak mahal, inklusif. Kan gitu logikanya. Apakah itu ada di paper? Ya saya nggak tahu, itu mungkin belum ada di paper. Oke. Berarti sebenarnya gini Prof, tadi setelah dibicarakan lagi juga saya malah jadi tertarik ke yang democratization of carbon market karena sebelumnya juga saya sebenarnya pernah buat esai yang berkaitan dengan ini juga khususnya untuk petani. Tapi ternyata pada saat dilihat lebih lanjut kenapa ya tadi masyarakat Indonesia susah masuk ke carbon market. Pertama karena biaya untuk verifikasinya mahal sama biaya verifikasinya mahal sama tadi biaya untuk investasi lahannya juga mahal gitu. Oh ya, sebentar, tanggal 20 itu kapan? Besok ya? Iya besok Prof. Ya, SBTI-nya besok. Sebentar. Oke siap. Sebentar ya. Aman Prof. Diundang besok pagi, baru masuk sekarang. Bentar ya. Iya Prof, aman. Ya, oke. Ya. Jadi, ya oke. Ya artinya begini, kamu sudah melakukan kan, sudah pernah bikin essay ya. Ya, jadi curiosity itu harus ikutin. Jadi kalau menurut saya tadi bukan hanya demokratisasi, tapi dua hal itu kamu bikin sistem dan kamu membuat sistem itu demokratisasi. Itu kan dua tujuan dalam satu cerita, gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya tujuannya tadi fokus ke bagaimana caranya masyarakat bisa lebih inklusif mendapatkan carbon market ini, output akhirnya sendiri bukan ke prototype lagi ya Prof, tapi kayak lebih ke menganalisis behavioralnya. Oh enggak, prototype tetap. Kalau kamu nggak ada prototype, kamu nggak bisa masuk ke proceeding nanti. Prototype tetap. Jadi gimana kamu bisa masukin kalau nggak ada Nah, jadi behavior itu aspek lain. Kamu bisa melakukan survei, bisa melakukan yang lain-lain gitu. Jadi riset itu kalau mau Q1 harus lengkap, Nas. Menjawab banyak hal.
ya. Oke. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu, Nasya coba cari lebih lanjut lagi kali ya, Prof, terkait tokenization and democrat yang ini of carbon market, biar lebih tadi pertama emang Nasya juga belum. Enggak, itu nanti juga nggak apa-apa sambil jalan gitu, nggak Oh, masalah. oke. Kan kamu mau proceeding dulu. Berarti Jadi dibarengin sama yang sebelumnya aja ya? iya, jadi harus manajemen waktunya. Sekarang yang kamu tampilkan di proceeding itu cuma 6 halaman. Kamu harus 6 halaman itu pesan kamu masuk semua nggak? Jangan terlalu banyak bertele-telenya. Kamu selesaikan proceeding, begitu ada conference lewat depan mata, daftar gitu. Kan gitu. Oke, Ya. siap, Prof. Oke. Mungkin Nasya, saya coba lanjut ke unresolved Mm-mm. limitation-nya. Mm-mm. Tadi dari paper yang saya masukkan ini ada beberapa masalah yang memang belum terselesaikan, terutama di ini over reliance on ideal software simulation, yang mana tadi kembali lagi ke prototype yang memang dikembangkan gitu untuk Sebentar. Ini unresolved pertama tergantung kepada yang pertama ya, Mm-mm. instrumen yang high quality, mahal ya. Jadi yang kedua, lack of live field deployment and distributed network, kurangnya prototype ya, proof of concept ya. Apa judulnya papernya gitu itu? Nomor Nori and et al. Bukan kan? Bukan, Prof. Ini untuk Oh, penulisnya aja. anistropik apa itu? Anistropik itu kayak setelah saya coba baca lebih lanjut kemarin itu kayak lebih ke apa saja apa kegagalan-kegagalan yang dihasilkan dari prototipe yang memang sudah ada saat ini gitu, Prof. Oh, oke. Jadi semuanya itu problem 1, problem 2, problem 4, problem 5, itu IT semua itu. Iya, Prof. Karena kemarin Nah, sebenarnya saya coba ini sih fokusin lagi karena kemarin kan saya sempat pilih technical. Jadi coba saya kelompokkan dulu nih sekiranya eh, masalah-masalah mana yang memang sekiranya bisa dikembangkan gitu. oke. Ya. Jadi kalau saya rasa sih ya nggak masalah sih. Jadi gimana nanti? Gimana punya kamu nanti Mm-mm. menyelesaikan paling nggak 1 atau 2 dari problem yang belum diselesaikan itu, Oke, oke. ya? Siap, Oke? Prof. Oke. Oke. Mungkin lanjut ke ex- explicit research direction. Nah, Mm. di sini ini terbagi lagi, dan ini lagi-lagi acuan paper saya masuk lagi ke pertama real world testnet, dan juga cuman saya agak bingung kalau di sini kan saya menggunakan dummy data untuk kedepannya, apakah itu masih bisa dimasukkan ke untuk menyelesaikan masalah yang pertama ini real world testnet, atau kalau Ini, misalnya mau ini, oke, Pak. ini jadi pertanyaan tuh selalu diulang itu ya. Dan pertanyaan, apakah saya harus dummy, apakah saya harus data? Pertanyaannya kan gimana caranya supaya si jurnal atau apapun tuh percaya bahwa itu datanya kayak gitu. Either Hmm, kamu pakai dummy apa enggak itu, kalaupun kamu pakai dummy kan kamu harus dummy-nya mirip dengan dunia nyata. Jadi selalu pertanyaannya itu eh, kok ya tidak gitu. Saya kurang ini ya, kurang membuka wawasan itu. Jadi kalau kita hmm, temukan gini ya teman-teman semua ya, ini bukan hanya Nasya. Pertanyaannya ini harus asli apa enggak gitu. Kalau kamu punya data tapi mirip aslinya, ya nggak apa-apa. Pertanyaannya, gimana kamu yakin itu mirip dengan aslinya? Kan gitu ya. Itu lebih iya, bagus pertanyaannya daripada ini harus dummy, ini harus asli, kan itu maksudnya kurang oke lah. Ya, sebagai peneliti nggak boleh gitu nanya. Ya. oke, siap, siap, Prof. Nah, nanti kamu nanya ke AI, gimana saya membuat dummy yang mirip asli? Kan gitu. Apakah lewat distribusi kah, lewat apa? Ya, itulah kerjaannya si saintis kayak gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu sih, Prof, terkait mapping Ah, dari saya.
Terus Oke. mungkin dari sini saya melihat bahwasannya fokus yang saya uji itu ketika tadi kondisi pada saat data MRV ini sebelum masuk blockchain, tapi udah bermasalah, tapi juga jadi sulit untuk divalidasi kebenarannya begitu, meskipun memang sudah ada prototipe sebelumnya. Nah, mungkin nanti juga akan menggunakan tadi kontrol dummy data yang memang diusahakan mirip dengan data aslinya, lalu juga nantinya dari pengujian tersebut akan diidentifikasi failure point-nya di mana, dan juga akan dikembangkan menggunakan pre-anchoring dan data validation untuk membandingkan evaluasi baseline dan prototype yang memang akan saya kembangkan ke depannya. Begitu, Prof. Ya, oke. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman kalau banyak membaca paper pasti tahulah cara berkelit seorang saintis itu begitu. Jadi jawabannya selalu elegan. Gitu ya. Belajar menjawab elegan itu adalah salah satu ciri-ciri seorang saintis. Oke, next. Ada lagi teman-teman? Baik, Prof. Question? Terima Mungkin Ya, kasih. Prof. siap. Mangga, silakan Intan. Oke, mungkin kalau saya ini lebih ke progres dari minggu lalu setelah berdiskusi dengan Prof dan saya mengikuti arahan Prof sebelumnya. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali bahwa topik saya ini yang terkait MBG itu, Prof. Ya, yang yang ABG ya? berdasarkan yang berdasarkan 4 teori open government, yaitu transparansi, integrity, accountability, Putus-putus dan nggak ya? stakeholder to bimbingan. Iya, Prof. Putus-putus. Intan kayaknya putus-putus kamu suaranya Intan. Boleh izin Prof ganti. Ya. Atau yang lain dulu Intan ya habis ini ya. Intan habis ini. Silakan siapa lagi sebelum Intan lagi nanti. Prof, apakah sudah ada? Oh ya, kamu udah ada. Silakan. Mungkin izin off cam ya Prof biar Ya, silakan. internetnya tidak ini. Jadi dari arahan sebelumnya yang di minggu lalu itu Prof mengarahkan bahwa kan saya memperlihatkan bahwa ada satu paper yang dia menggunakan data cukup banyak, cuman tidak terindeks Scopus. Dan Prof mengarahkan untuk saya meminta datanya. Ingat saya itu. Kebetulan saya sudah meng-email dari pihak Priantono-nya, tapi sudah ada balasan, tapi ternyata dari mereka tidak mengizinkan untuk memberikan datanya karena terkait data sharing dan privacy kayak gitu, Prof, katanya. Aduh, itu mah alasan aja. Berarti dia nggak punya datanya. Jadi kalau sebenarnya kalau dia sharing datanya itu dia untung. Kita kan citasi data dia. Jadi lagian 400 ribu kalau nggak salah ya. Itu pasti kalau Iya, dia betul. taruh di online, wah itu pasti banyak banget ininya. Ya. Kamu kontak Pak Dito deh. Dia punya sekitar 150 ribu data. Ya, coba kamu tanya deh. Dito ya, Prof. Saya WA dulu deh. Baik. Sebentar. Ya, saya udah WA, nanti tinggal tunggu jawaban. Ya, Baik, jadi terima kasih, Prof. ya itu paling gitu. Apalagi yang kira-kira ditanyakan? Sama ada satu lagi sih kemarin tuh Prof sempat mengarahkan saya untuk saya diskusi dengan AI mengenai pertanyaan penelitian saya. Apakah harus ada metodologi yang lain atau seperti interview atau evaluation atau validation kayak gitu. Nah, Kamu ngapain sih? MBG mau diapain sih? yang framework ini Prof yang saya tuh pengen tahu gimana konstruk open government yang 4 konteks tadi itu bisa diterjemahkan menjadi label yang dapat dikenali dari komentar masyarakat gitu. Kemudian Ya diukur berarti, secara otomatis menggunakan multi-label classification. Seperti itu, oh Prof. ya, teks analitik lah ya, Iya, teks betul, Prof. analitik. Oke, Nah, terus silakan teruskan. setelah saya diskusi kemarin dengan AI mengenai arahan yang Prof itu, apakah harus ada metode lain atau misalnya validasi lain? Setelah saya diskusi dan juga studi literatur
saya mendapatkan paper di mana dua paper tersebut tuh dia menggunakan Inter-Annotator Agreement atau IAA. Oh ya, Ya, ya gitu. itu bukan metode, itu evaluasi Iya, namanya. untuk evaluasinya Eh, maksudnya, Prof. eh, jadi bukan metode. Kalau metodenya ya kamu udah metode satu. Nah, Iya, menurut saya itu metode itu begini. Kamu ngolah data, terus kamu jadikan apa, kemudian kamu tambahkan dengan data dari literatur review, kamu tambahkan data dari wawancara, itu metode. Hasilnya kamu evaluasi, misalkan kamu evaluasi di sini evaluasi apakah kelasnya benar apa enggak itu pakai inter annotator agreement karena anotator kan ya. iya Nah, itu betul. evaluasi is a part of metode tapi bukan nama metode itu. Iya, Ya. mungkin emang sebenarnya niatnya saya seperti itu, tapi saya di sini lebih keingin menanyakan pendapat Prof sih di penelitian saya untuk Mm-mm. menggunakan Inter-Annotator Harus Agreement itu. ini, Harus berarti memang harus ya, Prof? harus karena kan kalau misalkan kamu bilang menurut Intan teks ini masuk kelas A, gitu kan? Iya betul. Menurut Andri ini bukan di kelas B. Nah, berarti kan berantem itu. Makanya perlu inter annotator agreement. Jadi dua tiga orang menjustifikasi apakah dia di teks yang benar gitu. Nah, kalau ada perbedaan ada orang ketiga gitu. Ah, oke. Ya, nah itu kamu harus baca itu apa itu inter annotator. Kalau kalau belum paham, sebenarnya itulah proses bagaimana memberikan label yang tepat pada suatu teks gitu. Iya, Gitu kan? sejauh ini lumayan cukup paham sih Prof tentang Inter-Annotator Agreement ini. Dari Mm-mm. dua paper pun sebenarnya ada yang satu paper itu dia menggunakan 4 anotator, ada yang satunya lagi dia menggunakan 3 anotator, tapi lebih ke yang duanya tuh anotator seperti yang tadi Prof bilang, yang satunya untuk memvalidasi ketika adanya terjadinya disagreement itu, Prof. Seperti itu. Iya, iya, Eh, gitu. ya. Mungkin Si- di sini saya yang ingin saya tanyakan untuk memastikan sih Prof, untuk saya menentukan anotatornya itu siapa dan bagaimana ya Prof? Apakah maksudnya bisa saya sendiri, bisa Prof atau mungkin dari teman-teman yang bisa membantu seperti itu? Kalau Prof nggak mungkin. Ah, Nggak ada tator. Kalau kamu ya silakan diatur gitu ya. Bisa teman kamu, bisa ya kamu atur lah. Itu adalah tanggung jawab peneliti. Ya Intan ya. oke, Ya, baik Prof. jadi nggak harus siapa-siapa. Kamu kamu punya kebebasan memilih orang asal kamu lah yang bertanggung jawab bahwa mereka benar ngerjainnya gitu. Karena Oh, kalau salah ngerjain ya yang disalahin bukan orangnya ya kamu yang salahin gitu. oke Prof, baik Prof. Ya, Oke, siap. Terima kasih banyak Prof. ya, Mungkin segitu dari ya, minggu ini. mangga silakan. Ya, next. Teman-teman ini apa update-nya mingguan udah ditulis ya? Jangan lupa ya nulis ya. Saya belum ngecek ya. Saya belum tanya Dila ya, Mbak Dila untuk ngecek ya. Tapi jangan lupa itu. Ya, silakan siapa? Saya mau Prof Ya, silakan. izin untuk share. Ya. Apakah sudah terlihat Prof yang Canva? Ya, kelihatan, silakan. Ya, jadi ini update terkait dengan diskusi Mm-mm. beberapa hari yang lalu. Ada dua poin, yaitu terkait dengan landasan teori dan juga ada dari basis dari pembuatan AI agentiknya. Nah, di sini Lucky coba cari-cari terkait dengan apakah si GDR itu eh, akan menjadi satu-satunya teori yang ada di risetnya Lucky terkait dengan Mm-mm. agentic AI untuk remote workers. Nah, eh, lalu eh, apakah Lucky cari-cari apakah si risetnya perlu ditambahkan atau tidak di AI? Nah, akhirnya Lucky ketemu ada dua teori yang diharapkan bisa mendukung kelayakan dari eh, riset Lucky. Yang pertama ada dari SDT atau Self Determination Theory dan juga ada boundary crossing ICT, itu terkait dengan eh, bagaimana seorang karyawan bisa membatasi atau memberikan batas pada eh, aspek kerja dan juga non kerja. Nah, untuk selanjutnya Lucky coba buatkan pemetaan riset dari ide yang sudah dibahas. Yang pertama ada dari sisi agentic AI berbasis gamifikasinya ini
sebagai variabel intervensi atau independen, lalu masuk pada penilaian GTR sebagai kerangka utama. Nah, ini sebagai intentionnya untuk menentukan apakah sistem itu menjadi resource atau demand. Lalu ada dari aspek moderatornya dari job atau task week untuk menilai seberapa cocok kapabilitas agentic AI dengan kebutuhan tugas pekerja, dan juga ada dari boundary teori untuk harapannya bisa lebih relate dengan remote workers. Nah, dari penilaian ini lalu masuk ke ada yang namanya SDT. Ini kalau misalnya si penilaiannya condongnya ke arah otonomi, maka hasilnya akan positif, akan meningkatkan engagement dan juga well-being. Namun jika si penilaiannya lebih condong ke kelelahan digital atau beban kerja berlebih, ini akan menghasilkan outcome negatif atau turnover, serta performa dari karyawannya akan menurun. Nah, itu ya untuk landasan teori, dan juga yang kedua terkait dengan basis dari Kita pembentukan. diskusi. Oh, Saya tanya dulu. Jadi ini kan kamu pakai ada namanya variabel, intervensi, independen, moderator, ya. betul. Apakah kamu ini akan jadikan semacam instrumen behavior untuk survei atau bukan? Jadi dari pemetaan riset ini sebenarnya harapannya Lucky bisa lebih apa ya, lebih kebayang gitu nanti si risetnya dari variabel-variabel itu eh, kegunaannya apa dan juga berdampak apa pada risetnya. Kurang lebih seperti itu, Prof. Untuk sekarang. Jadi belum ada rencana seperti apa caranya kan? Itu kan Belum, kamu Prof. menyebut kata-kata intervensi moderator itu adalah kata-kata yang biasanya berhubungan dengan variabel dan mereveal namanya behavior. Nah, Tapi kalau riset kamu memang harus pakai variabel ya nggak apa-apa. Jadi nanti justifikasinya seperti apa? Namanya Q1 itu harus lengkap metodenya. Nah, terus yang pertanyaan saya kedua, kamu sudah melihat namanya itu ada mediasi ya, SDT, kemudian ada outcome positif, ada jika ini maka outcome positif, jika ini maka outcome negatif, kan gitu ya. Nah, betul. padahal sebenarnya kan kita itu mencari ya, bukan menentukan gitu. Ini kan berarti sudah ditentukan ceritanya kan? Hmm. Kalau berdasarkan brainstorming, nah dari riset ini tuh kita bisa melihat apakah si framework yang dibangun apakah akan menjadi uh, si agentic AI berbasis gamification ini tuh akan menjadi resource bagi karyawan yang ya menambahkan engagement atau well-being, atau malah menambah beban kerja, atau malah menjadi turnover gitu bagi karyawannya. Nah, jadi begini, cara ceritanya salah. Hmm. Kalau kamu apakah ini, apakah itu, berarti Hmm. kamu sudah tentukan hasilnya di depan, Oh, gitu ya. Jadi apa namanya, kan kayak gini nih. Ini suatu keanehan gitu ya. Coba kamu bayangin. Saya mau meriset, tapi saya udah tahu risetnya itu apakah positif dan negatif gitu. Nah, padahal sebenarnya pertanyaan kan harusnya begini, oke. Bahwa agentic AI bisa dua, paradoks. Kadang positif, kadang negatif. Kan gitu ya. Nah, untuk itulah saya buat assessment atau saya buat agentic AI, akan saya buat apa sih kondisi dia positif, apa sih kondisi dia negatif, proporsinya seperti apa. Nah, itulah riset question. Ya. Jadi kan kita udah tahu resikonya kan. Tadi kamu cerita berulang-ulang bisa bikin naik, bisa bikin turun. Jadi itu saya luruskan biar kamu nggak cerita seperti oh ini nanti hasilnya ini positif, ini negatif. Yang mana